إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah kepada kita sekalian yang telah melimpahkan seluruh kenikmatan yang kita nikmati dan kita rasakan. Maka segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat tersebut, dan kita memohon Allah SWT untuk menetapkan bagi kita sekalian kenikmatan yang tidak berkurang sedikit pun juga. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita dari pembahasan kisah Ashabus Sabat, kisah para pelanggar di hari Sabtu, kisah orang-orang Yahudi yang tinggal di pesisir pantai yang melanggar larangan Allah SWT untuk mengambil ikan di hari Sabtu, akan tetapi mereka berbuat makar, membuat muslihat dengan meletakkan jaring di hari Jumat, kemudian mengangkat jaring tersebut di hari Ahad. Mereka membuat muslihat sehingga seolah-olah mereka tidak melanggar larangan Allah, padahal hakikat sebenarnya mereka pun mengambil ikan itu di hari Sabtu dengan tetapnya jaring tersebut antara Jumat dan Ahad. Maka ini sama saja mereka mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi muslihat yang mereka lakukan justru membuat dosa dan kemurkaan Allah kepada mereka lebih besar lagi dibanding dengan orang-orang yang mungkin melakukan pelanggaran dengan kesadaran diri dan tidak melakukan muslihat pada pelanggaran tersebut. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini, mereka berbuat muslihat seolah-olah mereka dapat menipu Allah SWT, yang Allah SWT Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Maka seorang akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Allah SWT Maha tahu apa yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Dengan muslihat mereka tersebut, Allah murka pada mereka, dan Allah pun merubah mereka menjadi kera yang hina. Menjadi kera yang hina. Al-jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan jenis amal. Ketika mereka melakukan muslihat, sesuatu yang haram nampak dengan muslihat mereka seperti halal, maka Allah pun rubah bentuk mereka menjadi kera yang nampak sekilas seperti manusia. Al-jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan jenis amal. Maka pelajaran besar bagi kita sekalian, haram bagi kita, haram bagi kaum muslimin untuk melakukan muslihat di dalam agama ini.
hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi dan mengetahui hamba-hambanya dari apa yang mereka nampakkan dan sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat sebenarnya apa yang mereka lakukan dan amalkan. Mungkin manusia bisa kita tipu dengan kita bungkus keburukan-keburukan itu hingga nampak seperti kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang muslim bertakwa kepada Allah dan tidak melakukan muslihat dalam agama, mengamalkan apa yang jelas-jelas dihalalkan dalam agama dan menjauhi segala apa yang dilarang berikut wasilah-wasilah perantara-perantara yang akan menghantarkan kepada larangan tersebut. Ini di antara pelajaran besar yang kita ambil dari kisah Ashabus Sabat. Ini para pelanggar di hari Sabtu itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Islam Saleh bin Thaha Abdul Wahid menjelaskan kisah selanjutnya, kisah ke-13, kisah Harut wa Marut, kisah Harut dan Marut. Ya, kisah yang ke-35, ya, kisah Harut dan Marut yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin sebelum kita menceritakan kisah dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Penulis ini Syekh Abu Islam Thaha Ibn Abdul Wahid, Saleh ibn Thaha Abdul Wahid. Ini beliau pernah dimimpikan, tentunya ini sekedar kabar gembira saja yang tidak boleh dijadikan dalil untuk membuat terpukau, ya. Tapi Nabi SAW telah bersabda bahwasanya mimpi seorang mukmin adalah di antara 40 sekian bagian dari kenabian. Ada seorang murid beliau, anak muda, hitam kulitnya, ya, dari kelihatannya dari benua, bukan orang Arab, ya, hitam. Dia bermimpi bertemu dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam mimpinya itu dia bertemu Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dalam mimpinya tersebut Syekh Al-Albani rahimahullah mewasiatkan kepada si pemuda ini untuk membaca, mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Abu Islam Saleh ibn Thaha Abdul Wahid. Dia tidak ceritakan kisah tersebut sampai beberapa lama, hingga akhirnya dia kisahkan, dan ternyata Syekh Thaha ini Thaha Abdul Wahid, ya, bermimpi juga bertemu dengan Syekh Al-Albani, di mana dalam mimpi beliau tersebut beliau bermimpi bermajelis dengan Syekh Al-Albani dan bersoal jawab dengan Syekh Al-Albani, pertanyaan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, walhal isinya tentang soal jawab dan beberapa wasiat dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam pelajaran tersebut. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi seorang mukmin, ya, berupa
orang saleh yang memberikan rekomendasi terhadap kitab yang ditulis oleh seorang yang saleh juga, yang tentunya ini tidak jadi dalil secara khusus bahwasanya apa yang ditulis benar semua, enggak. Akan tetapi melihat dari thariqah dan manhaj dalam penulisan yang mudah dan memberikan penjelasan serta sangat terarah untuk nasihat bagi kaum muslimin dalam beragamanya mereka, thariqah dalam kitabah, dalam menulis sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka paling tidak mudah-mudahan ini termasuk kabar gembira. Walaupun sekali lagi kita tidak mensucikan seseorang atas Allah siapapun juga, tapi Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya mimpi seorang mukmin adalah diantara 40 sekian bagian dari kenabian, merupakan kabar gembira dari Allah SWT ya, akan kebaikan dari seorang mukmin, dari mimpi yang baik yang dialami oleh seorang yang beriman. Ya, maka mudah-mudahan kitab ini diantara kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Taha Abdul Wahid, mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat bagi kita sekalian. Allah SWT merahmati penulisnya. Allah SWT terus menjaga dan membimbing penulisnya di dalam kebaikan dan takwa. Mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita pelajari untuk bisa terus berada di atas apa yang Allah cintai dan ridhai, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah SWT mewafatkan kita sekalian dari dunia yang hanya sebentar dan tidak lama ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ini sekedar suatu dari khabar yang saya saksikan sendiri ya, dari apa yang terjadi oleh penulis, pada penulis dan talibnya ya, dan muridnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah yang ke-35, kisah ini dijelaskan oleh penulis kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut, di mana penulis menguatkan pendapat Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan sihir dan hakikat sihir ya, sebagai ujian bagi manusia akan adanya ilmu sihir ini di tengah-tengah mereka. Memang ada perselisihan di antara ulama, Harut dan Marut ini malaikat atau syaitan yang mengajarkan kepada manusia sihir. Tapi beliau hafizahullah menjelaskan dan menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan Harut dan Marut ini adalah kedua malaikat, yang bukan suatu hal yang mustahil jika Allah SWT mengutus malaikat ini sebagai bentuk ujian kepada manusia, walaupun mereka datang dengan membawa ilmu sihir atau menjelaskan tentang sihir dan hakikat sihir untuk menguji manusia mana orang-orang yang mau mengambil hidayah dari penjelasan tersebut, mana orang-orang yang memang tidak menginginkan kecuali keburukan dengan mengikuti ilmu yang membawa kepada pelakunya kepada kekufuran hingga keluar dari Islam. Ya, ini mengenai Harut dan Marut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca apa yang Allah kisahkan tentang kisah orang-orang Yahudi ini dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 101 sampai 103. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Kata Allah SWT, dan tatkala datang kepada mereka orang Yahud seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maka sebagian dari orang Yahudi meletakkan kitab mereka di belakang mereka, menjadikan kitab itu di belakang mereka, dan mereka letakkan di belakang mereka, tidak mengikutinya, yang seharusnya kitab itu ada di hadapan, di depan, menjadi pemimpin yang menunjukkan jalan di dalam perjalanan mereka, tapi mereka jadikan kitab itu di belakang, yang tidak mereka ikuti dan mereka hiraukan. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu nggak tahu tentang Rasulullah, nggak tahu tentang apa yang dibawa oleh beliau berupa kebenaran. Padahal itu semua ada pada kitab mereka, mereka kenal, mereka tahu, tapi mereka tidak mau ikuti dan letakkan kitab mereka di belakang dan tidak menghiraukan apa yang ada dalam kitab mereka. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman itu tidak kafir. Akan tetapi syaitan itulah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babil, yaitu Harut dan Marut. Dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan, menjelaskan kepada siapapun juga tentang sihir, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka jangan kalian kufur dengan mengambil ilmu ini sebagai bagian dari kehidupan kalian. Dan mereka orang-orang Yahud mempelajari dari keduanya, dari ilmu sihir ini, apa-apa yang dapat memisahkan antara seorang dengan istrinya. Dan mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun juga dengan ilmu sihir itu kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari ilmu sihir yang mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak mendatangkan manfaat. Dan sungguh mereka telah mengetahui siapa orang-orang yang telah menjual akhiratnya dengan sedikit bagian dari dunia, apa yang akan didapatkan bagi mereka. Mereka sudah tahu. Sungguh amat buruk apa yang mereka tukar untuk diri mereka itu, apa yang mereka beli dan tukar untuk diri mereka itu. Mereka lebih memilih kesesatan, mereka lebih memilih ilmu sihir daripada kebenaran yang mereka ketahui dari kitab mereka tentang Muhammad yang harusnya mereka imani dan ikuti. Sungguh amat buruk apa yang mereka pilih dan tukar untuk diri mereka tersebut, kalaulah mereka mengetahuinya. Dan andai saja mereka beriman dan bertakwa, ini beriman kepada Rasulullah SAW, bertakwa kepada Allah dengan menjadikan penjelasan yang ada dalam kitab mereka tentang Rasulullah yang hak itu menjadi pembimbing mereka hingga mereka beriman kepada Muhammad.
tentunya ganjaran untuk mereka di sisi Allah itulah yang lebih baik kalaulah saja mereka mengetahuinya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah orang-orang Yahudi yang menghiraukan kitab Allah dan memilih kesesatan, yang menghiraukan ilmu yang berisi hidayah, mereka lebih memilih ilmu yang berisi kesesatan dan kemudaratan. Dan Allah mencela mereka akan perbuatan mereka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka dengan kisah ini agar mereka mau mengambil pelajaran dan juga berikut pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Allah Sulaiman dari tuduhan yang tersebar di tengah-tengah manusia, khususnya orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Allah Sulaiman memiliki kekuasaan berupa mukjizat yang bukan ilmu sihir. Itu adalah semata-mata mukjizat dari sisi Allah. Dan ini yang dikatakan para ulama, Allah utus kedua malaikatnya untuk menjelaskan, membedakan kepada manusia ini sihir dan ini mukjizat. Yang ada pada Sulaiman itu mukjizat, dan Allah membebaskan Sulaiman alaihissalatu wassalam dari tuduhan orang-orang Yahudi yang menuduh bahwasanya apa yang ada pada Sulaiman berupa kehebatan menguasai angin, menguasai bangsa jin adalah sihir. Itu semata-mata adalah mukjizat, dan Allah membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan jelek orang-orang Yahudi. Ya, dan ayat ini di antara ayat yang menjelaskan akan hal itu semua. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah ini ada beberapa unsur, ada beberapa bagian dari cerita dan kisah yang menjadi bagian penting dalam kisah ini. Yang pertama, ya, di antara pokok pemikiran, ya, pokok pemikiran dari kisah ini yang dapat kita ambil pelajaran darinya, il-yahud tarakul haq wattaba'ul batil. Orang Yahudi meninggalkan kebenaran dan mengikuti kebatilan. Orang Yahud meninggalkan kebenaran dan mengikuti kebatilan. Ya. Dan Allah SWT berfirman, "Fadzalikumullah rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Dalam surah Yunus ayat 32. Yang demikian karena Allah Rabb kalian yang hak, dan tidak ada setelah yang hak itu kecuali kesesatan. Ini kalau kalian tidak berpegang kepada yang hak, otomatis kalian itu berada di tepi jurang kesesatan. Kalau kalian tidak berada di jalan hak, kalian berada di jalan kesesatan yang banyak. Entah kalian berada di jalan-jalan yang mana, tapi kebenaran ketika kalian tidak berada di atasnya, kalian berada pada kesesatan. Fadzalikumullah rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Maka bagaimana kalian bisa sampai berpaling, dipalingkan dari kebenaran itu yang sangat jelas dan gamblang, mudah dan sesuai dengan fitrah. Ya. Dan Allah SWT juga telah berfirman dalam surat Yunus ayat 35, "Afaman yahdi ilal haq ahaqqu an yuttaba' aman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun." Apakah yang menyuruh kepada al-haq lebih berhak untuk diikuti, ataukah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah di dalam hak ini mereka yang berhak diikuti? Maka bagaimanakah keputusan dan ketetapan kalian? Yang lebih berhak untuk diikuti yang berada di atas hidayah atau yang berada di atas kesesatan? Yahudi berada di atas kesesatan,
Rasulullah SAW berada di atas hidayah, para sahabat berada di atas hidayah, mereka berada di atas kesesatan. Siapa yang lebih berhak untuk diikuti? Afaman yahdi ilal haq ahaq an yuttaba' aman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud mereka meninggalkan al-haq dan mengikuti yang batil. Ada pelajaran penting dari perbuatan Yahudi ini, meninggalkan yang hak dan mengikuti yang batil. Bahwasanya sunnatullah ini kaidah hidup yang akan manusia itu berjalan di atasnya. Ya, manusia itu akan berjalan di atasnya. Yaitu barang siapa yang meninggalkan al-haq, kebenaran dan hidayah, padahal dia mampu untuk melakukannya, mendapatkannya, mengamalkannya, tapi dia tinggalkan dengan kemampuan yang ada pada dirinya ketika itu, maka dia akan diuji dengan sibuk. Ya, dia akan diuji, disibukkan dengan apa-apa yang mudarat baginya, dan diharamkan kemanfaatan atau kebaikan atau kebenaran yang pertama datang kepada dirinya. Ini kaidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menakutkan buat kita semua memang. Bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya, kebenaran yang telah jelas di hadapannya, dia paham, dia mengerti, dan ada kesempatan, kemampuan dia untuk mengamalkannya dan mengikutinya, tapi dia tinggalkan, dia nggak mau, maka dia akan diuji oleh Allah, ditimpakan ujian dengan sibuk, justru dengan apa-apa yang mudarat baginya, dan diharamkan kebaikan yang pertama yang tadinya dihadapkan padanya. Ini kaidah hidup. Lihat kita, lihat waktu kita. Kalau ada bagian dari waktu kita nggak diisi kebaikan, pastinya kita berada di atas keburukan. Apa itu? Macam-macam. Ya, macam-macam. Padahal kita punya kesempatan untuk melakukan keburukan. Dan benarlah ungkapan pepatah kata, ya, aglabiyah dari keadaan manusia, kesempatan itu nggak datang dua kali. Ya. Orang Yahudi meninggalkan al-haq, maka mereka ikutin yang batil. Barang siapa meninggalkan yang hak, maka ditimpa ujian untuk berada di atas kebatilan. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, ditimpakan ujian untuk sibuk dengan sesuatu yang mudarat baginya. Yahud meninggalkan al-haq yang itu bermanfaat baginya, maka diuji oleh Allah, ditimpakan ujian justru sibuk dengan kebatilan. Dia tinggalkan hidayah yang ada dalam kitabnya, dalam Taurat, ilmu yang mereka ketahui tentang Rasulullah SAW, hingga akhirnya mereka malah mengikuti ilmu sihir. Barang siapa yang berpaling dari tauhid yang benar, dia akan diuji dengan kesyirikan yang justru dia lakukan. Barang siapa yang berpaling dari sunnah, justru dia akan diuji dengan cinta dan sibuk dengan bid'ah. Barang siapa yang berpaling dari taat dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya, dalam waktunya, dia akan diuji justru sibuk dengan maksiat. Iya. Dan begitulah kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ajak, bimbing dan bawa serta tarik diri ini, jiwa ini untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk mudah menerima kebenaran, al-haq, mengikuti hidayah, mempelajari,
dan bersama orang-orang yang berada di atas hidayah. Takut kita ikut ke dalam kaidah umum ini yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, kata penulis, man tarakal haq ittaba'al batil. Siapa yang meninggalkan kebenaran, dia pasti ngikutin kebatilan. Wa man tarakal huda ittaba'ad dhalal. Barang siapa yang meninggalkan hidayah, dia pasti ngikutin kesesatan. Wa man taraka sabilil mu'minin ittaba'a sabilil mujrimin. Barang siapa yang tidak mau mengikuti jalannya orang beriman, para sahabat, maka dia akan mengikuti jalannya orang mujrim yang penuh dengan dosa. Kita dalam beragama nggak mau ngikutin sahabat, mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Mirza Ghulam Ahmad, mau ngikutin Yusuf Kandahlawi, mau ngikutin Kartosurwiryo, mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Hasan Albana, mau ngikutin siapa kalau nggak mau ngikutin sahabat? Barang siapa yang tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman, maka dia akan mengikuti jalannya orang-orang yang menyimpang dan penuh dengan dosa dalam perjalanannya, walaupun dibungkus dengan agama. Wa man taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil awthan. Barang siapa meninggalkan penyembahan kepada Allah, akan diuji dengan menyembah berhala. Yang enggan untuk menyembah Allah, maka otomatis yang dia sembah adalah syaitan dan berhala-berhalanya. Wa man lam yunfiq malahu fi taatillah anfaqahu fi taati syaitan. Barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah itu jalan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kalau dia nggak infakkan untuk itu hartanya akan diinfakkan di jalan syaitan. Labud, mau nggak mau pasti. Mau dimanain harta itu, mau dipegang terus. Pasti akan dibelanjain. Kalau nggak dibelanjain di jalan yang dicintai dan diridhai Allah, ya di jalan syaitan. Ya. Wa man taraka dhall li rabbih ubtuliya bi dhallil abid. Barang siapa yang meninggalkan merendahkan diri kepada Allah, maka dia akan diuji dengan rendah dirinya di hadapan makhluk. Barang siapa yang tidak merendah di hadapan Allah, dia akan merendah di hadapan makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak. Di antaranya ini, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Datang Rasul membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka tahu itu semua hidayah yang ada dalam kitab mereka. Mereka kenal sifat Nabi yang mulia alaihi salam, tapi mereka letakkan kitab mereka di belakang dan mereka meninggalkan kebenaran yang mereka mengetahui. Hingga akhirnya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman, yaitu ilmu sihir. Ilmu sihir. Ya, jadi Allah SWT firman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, para sahabat, setelah datang hidayah kepadanya, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling dari kesesatan. Mengikuti sufiyah, jalan sufi, atau khawarij, atau mu'tazilah, atau syiah, ya, atau qadariyah, ketika mereka tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman, nggak mau mengikuti jalan Rasul di dalam beragama, padahal hidayah sudah ada di hadapan mereka. Maka akhirnya mereka berpaling kemana? Mereka berpaling dari kesesatan. Ya, lihat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan yang hak, padahal dia mampu dan mungkin untuk melakukannya, maka dia akan diuji untuk berada di atas kebatilan dan sibuk dengan sesuatu yang justru memudaratkan baginya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Allah SWT juga berfirman tentang orang-orang munafiqun. Kata Allah SWT, wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun
fa'aqabahum nifaqan. Ini orang yang melanggar janjinya kepada Allah. Kata Allah, dan ada di antara mereka orang-orang munafik yang berkata, kalaulah kami mendapatkan, ya, kalau datang kepada kami karunia Allah, kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang soleh. Dan ketika datang kepada mereka karunia Allah tersebut, mereka malah bakhil dan mereka berpaling serta melupakan apa yang mereka janjikan dulu kepada Allah. Maka Allah SWT timpakan dalam hati mereka dengan sebab keberpalingan mereka akan janji mereka nifaq, kemunafikan. Ya, kemunafikan, ingkar janji. Ya, karena mereka melanggar apa yang mereka janjikan kepada Allah. Mereka katanya mau bersedekah dan jadi orang saleh kalau mendapatkan karunia Allah. Karunia Allah sudah didapatkan, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah berpaling untuk memperbaiki diri. Mereka malah berpaling untuk menginfakkan harta pada jalan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Mereka justru sebaliknya menginfakkan pada apa-apa yang Allah murkai. Dan mereka justru malah memperparah keburukan yang ada pada diri mereka dan tidak memperbaiki. Dan Allah SWT timpakan mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu kemunafikan, nifaq dalam hati mereka. Allah SWT firman tentang orang munafiqun, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah SWT tutup orang-orang munafik hatinya itu dikarenakan mereka tadinya beriman, udah kenal keimanan, udah tahu keimanan, kafir, kemudian mereka kafir, kufur. Ya, maka Allah kunci dan tutup hati mereka sehingga mereka nggak bisa lagi memahami kebenaran. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, barang siapa yang meninggalkan yang hak padahal dia mampu dan bisa untuk melakukannya, ada kemampuan dan kemungkinan untuk itu, maka dia akan ditimpakan ujian untuk sibuk dengan kebatilan, untuk sibuk dengan sesuatu yang mudarat baginya. Ini pelajaran yang sangat besar buat kita sekalian dalam menjalani kehidupan ini. Jika hidup ini tidak diisi dengan kebaikan, pastinya akan diisi dengan keburukan. Ya, maka jangan kita sampai kita berlindung pada Allah, ya, dari menjadi orang-orang yang dipalingkan oleh Allah SWT. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan kita memperlihatkan kepada Allah SWT akan keinginan baik kita untuk bersungguh-sungguh berada di atas hidayah ini, terus menjaga, merawat dan mengamalkannya dengan baik hingga Allah menjaga kita. Karena Nabi SAW telah bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah SWT akan menjaga kalian. Azan 3 menit lagi. Ya. Nah, ini bagian yang pertama, ya. Dan Yahudi itu udah aja. Itu isanya jam berapa tuh? Enggak bisa digenepin aja. Hah? Yang sini kelambatan. Ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, penulis ini juga membawakan firman Allah, "Wa man zagha azaghallahu qalbahu." Barang siapa yang condong kepada kesesatan, ya Allah SWT sesatkan dia dengan kecondongannya itu. Allah berfirman dalam surat Shaf ayat 5, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka sesat hatinya, condong pada kesesatan, Allah sesatkan mereka, Allah biarkan mereka. Yang jadi masalah adalah Allah tinggalkan orang tersebut. Hadirin yang dimulakan Allah SWT, Nabi SAW bersabda di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya, jangan serahkan diriku, urusan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata.
Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah SWT terus membimbing dan tidak membiarkan dan melepaskan dirinya walaupun sekejap mata. Dan meminta agar jangan membiarkan dan melepaskan dirinya walaupun kepada dirinya sendiri. Itu Nabi yang mulia alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, barang siapa yang Allah tinggalkan dia, siapa yang akan menolongnya? Siapa yang dapat membimbingnya? Siapa yang dapat membimbingnya? Maka takutlah kita kepada Allah. Jangan sampai Allah SWT melihat kita cenderung dan condong kepada kebatilan, kepada kesesatan, hingga Allah SWT meninggalkan dan membiarkan kita pada kesesatan tersebut. Ya. Beneran nih? Kita ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pokok pemikiran yang kedua dalam kisah ini, selain dari penjelasan bahwasanya Yahudi meninggalkan hidayah dan pelajaran bagi kita sekalian, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan dan berpaling dari kebenaran, dari sesuatu yang bermanfaat baginya, maka dia akan diuji untuk sibuk dengan sesuatu yang justru mudarat baginya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yahud, meninggalkan kitabnya hingga akhirnya mereka malah sibuk dengan ilmu sihir. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok pemikiran yang kedua al-yahud wa sihr. Yahudi dan sihir. Yahudi dan sihir adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, ya. Mereka adalah kaum yang mengambil bagian besar di dalam ilmu sihir ini, ya, dalam ilmu sihir ini. Dan mereka, ya, menisbatkan ilmu sihir ini kepada Nabi Allah Sulaiman secara dusta dan bohong. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang diikuti oleh Yahudi itu bukan apa yang datang dari Sulaiman, tapi apa yang datang dari syaitan yang membacakan serta mengajarkan kepada mereka ilmu sihir, ya, pada ilmu sihir, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis ini menjelaskan hunaka irtibatun wathiq baina sihir wa syayatin. Ada kaitan yang sangat erat antara sihir dan syaitan. Dan syaitan di sini yang dimaksud adalah syaitanul jin, syaitan dari bangsa jin. Ya, terdapat
kaitan yang sangat erat antara sihir dan syaitan. Makanya para ulama memberikan tarif, ya, definisi tentang sihir. Ya, sihir adalah mantra-mantra atau buhul-buhul ikatan, ya, yang diikat atau yang diucapkan atau ditiupkan oleh seorang dukun, ya, dengan meminta bantuan dan pertolongan dari bangsa jin, Ya, ini diantara definisi secara umum mengenai sihir. Ya, secara umum, ya, definisi sihir. Walaupun secara makna sihir itu ma khafiya sababu. Sihir itu sesuatu yang sebabnya itu halus sekali. Ya. Dan berkesesuaian dengan makna secara bahasa ini, definisi atau makna yang disebutkan para ulama secara istilah. Ini berupa mantra-mantra, buhul-buhul yang ditiupkan, jimat-jimat yang dipakai, ya, dengan bantuan syaitan dari bangsa jin. Ya. Dan sihir ini memiliki hakikat. Ya, Ya. Dan Syekh Saleh Ibn Taha Abdul Wahid menjelaskan bahwasanya manusia mengenai ilmu sihir ini, mensikapi ilmu sihir dan menetapkan ilmu sihir ini, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, manusia di dalam penetapan mereka kepada ilmu sihir terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang-orang yang mengingkari ilmu sihir secara keseluruhan. Mereka tidak percaya dengan yang namanya ilmu sihir. Dan ini adalah kaum Mu'tazilah. Orang-orang yang beragama yang menjadi keistimewaan mereka dengan mengedepankan akal. Mu'tazilah, ya, di antara pokok beragama mereka lebih mengedepankan akal dari wahyu. Sehingga jika ada keterangan dari wahyu terlihat bertentangan dengan akal, maka yang lebih mereka pakai dan dahulukan adalah akal, dan mereka menolak apa yang ada pada wahyu tersebut, baik dengan mentakwilnya atau mentafsirkannya dengan tafsir-tafsir yang bisa dicerna dengan akal mereka, menurut mereka, ya, atau mereka menolaknya secara keseluruhan. Ini Mu'tazilah. Ya, ini kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari sihir. Mereka mengatakan sihir itu nggak ada hakikatnya. Ya. Yang dengan perbuatan ini jelas mereka itu telah mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang ilmu sihir itu ada. Kemudian golongan yang kedua, ini golongan yang menetapkan adanya ilmu sihir dan meyakini adanya ilmu sihir, tapi mereka berlebihan. Mereka menyangka bahwasannya sihir itu memberi mudarat dengan sendirinya, mendatangkan mudarat dengan sendirinya. Mereka berlebihan dengan itu. Mereka meyakini adanya ilmu sihir, tapi mereka meyakini secara berlebihan. Mereka menetapkan bahwasanya ilmu sihir dapat memberikan mudarat dengan sendirinya. Dan ini jelas kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena di antara keimanan seorang muslim, manfaat dan mudarat itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Dan mereka tidak bisa memberikan mudarat dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Maka sihir adalah sebab di antara sebab-sebab, akan tetapi yang diharamkan, yang dapat mendatangkan mudarat. Ya. Tapi dia tidak berdiri dan tegak dengan sendirinya. Jika Allah tidak menginginkan, maka sihir itu tidak akan berarti apa-apa. Apalagi Allah Ta'ala berfirman, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Tipu daya syaitan itu lemah, kata Allah. Apalagi Allah Ta'ala berfirman,
yuflihus sahiru haitsu ata. Para penyihir gak akan pernah beruntung dari manapun mereka datang. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi terpenting buat kita sekalian, jangan kita sampai lepas dari lindungan Allah sehingga sihir itu akhirnya bisa memudaratkan dengan izin Allah. Ya, ketika kita jauh dari perlindungan Allah, maka ini sebab terbesar hingga akhirnya sihir mempengaruhi seseorang. Kita tidak berlindung kepada Allah dari ilmu sihir, kita tidak mendekat dengan Allah dengan berzikir kepadanya dan membaca apa yang disyariatkan dari nabinya yang mulia alaihi wasallam untuk menjaga dari kejahatan sihir ini. Maka ketika Allah yang meninggalkan kita, tidak menjaga kita, ya itulah bukan ilmu sihirnya yang hebat, bukan syaitannya yang hebat, tapi kitanya yang ditinggalkan oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi lemah selemah-lemahnya. Ya, seperti itu. Karena Allah telah berfirman, inna kaida syaitan kana dhaifan. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, barang siapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah, melazimkan, mengamalkan apa-apa yang akan menjaga dirinya dari ilmu sihir, seperti menjaga, membaca zikir pagi dan petang, ya, tidur, membaca ayat kursi, keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, masuk kamar mandi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya, berhubungan dengan istrinya membaca apa? Masih hafal? Syukur kalau masih hafal. Berarti kalau udah nggak hafal, udah jarang berarti. Ya. Nah itu lazimkan itu dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang akan membentengi kita dari gangguan syaitan. Ya, maka bukan muslihat syaitannya yang besar, karena Allah telah mengatakan inna kaida syaitan kana dhaifa, tapi karena kitanya tidak dilindungi oleh Allah. Barang siapa yang tidak dilindungi oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyidan. Ya, maka tidak ada wali yang menunjuki dia, yang memelihara dan menjaga dia. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua, golongan yang melampaui batas, menetapkan ilmu sihir dan mengatakan ilmu sihir itu memberikan mudarat dengan sendirinya. Dan tentunya ini bertentangan dengan keyakinan kita terhadap rububiyah Allah yang menguasai, mengatur alam semesta ini secara mutlak dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah jalla dzikruhu, jalla fi'ula wa 'azuma fi 'ali sama. Kemudian yang golongan yang ketiga, dan ini yang benar, golongan pertengahan, yakni mereka menetapkan ilmu sihir itu ada dan memberikan pengaruh, ya, akan tetapi itu semua tidak akan berlangsung kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sihir ada dan bisa berikan pengaruh, tapi semua berjalan dengan izin Allah. Kalau tidak menginginkan, maka ilmu sihir itu tidak ada artinya apa-apa. Seperti yang firmankan Allah, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Ya. Datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan tentang ilmu sihir ini. Dan orang Yahud adalah kaum yang memiliki bagian yang besar terhadap ilmu sihir ini. Ya, terutama kata para ulama adalah orang-orang yang tinggal di Babilonia, ya. Ilmu sihir di sana sangat kental dan kuat, ya. Dan sihir ini adalah merupakan kekufuran. Dan barang siapa yang mempelajarinya, dia dapat keluar dari Islam. Dapat keluar dari Islam, ya. Berdasarkan dalil yang pertama, Allah firman, "Wa ma kafara Sulaiman." Ketika Allah membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan bahwasanya beliau tukang sihir, Allah katakan Sulaiman itu enggak kafir.
Ini menunjukkan bahwasanya ilmu sihir kafir. Sehingga orang yang mengatakan sihir dikerjakan oleh Sulaiman berarti Sulaiman kafir. Karena sihir itu kekufuran. Maka Allah katakan Sulaiman itu enggak kafir. Ini menunjukkan sihir itu kekufuran dan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Yang kedua Allah berfirman yang menunjukkan sihir itu kekufuran dan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yang kafir sesungguhnya adalah syaitan yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Lihat, Allah jelas-jelas menetapkan bahwasanya syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kalau ilmu sihir itu bukan kekafiran, Allah tidak akan menyebut syaitan ini dengan kekufuran. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan sihir adalah kekufuran di mana pelakunya dapat keluar dari Islam. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir. Sehingga dapat jelas mana sihir, mana mukjizat sebagai ujian bagi manusia. Ya, tidaklah mereka mengajarkan itu semua kecuali mereka setelah mereka mengatakan kami ini ujian buat kalian, jangan kalian kufur. Maka ini dalil di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir itu kekufuran dan pelakunya kufur, dapat keluar dari Islam. Ya, dari Islam. Dan dalam Islam pelaku tukang sihir ini adalah dipenggal kepalanya, mati. Ya. Dan sihir memiliki macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Ya. Bisa sihir berupa penyakit, bisa sihir berupa halusinasi, ya, bisa sihir berupa kecintaan, bisa sihir berupa kebencian, sehingga sepasang suami istri saling membenci dan berpisah cerai dalam keadaan nggak sadarkan diri, ya, ya, bisa sihir juga berupa sakit atau sihir berupa kegilaan, membuat seorang jadi gila. Ya, ini macam-macam sihir. Ya, dan memiliki hakikat yang semuanya tentunya berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, sihir itu dua, ini sihir yang sifatnya hayalan dan sihir yang sifatnya memisahkan antara seorang dengan istrinya. Ya, seperti Allah berfirman dalam surat Thaha, yukhayyalu ilaihi min sirhim annaha tas'a. Di mana tukang sihir pada zaman Nabi Musa menghayalkan pada mata-mata manusia seolah-olah tali yang mereka lemparkan itu hidup. Halusinasi. Makanya sulap bagian dari sihir. Sulap para ulama masukkan dalam bagian dari sihir. Ya, bahkan ilmu hipnotis pun para ulama mengatakan ini masuk bagian dari ilmu sihir. Bagian dari ilmu sihir, ya. Kemudian pokok pemikiran yang ketiga dalam ayat ini yaitu mengenai Harut dan Marut. Harut dan Marut, ya. Maka seperti yang saya jelaskan di awal, penulis menyebutkan di sini Harut dan Marut siapa dan apa yang lebih beliau kuatkan. Maksudnya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah SWT turunkan berdasarkan perintah Allah menguji manusia mana orang-orang yang beriman dan mana yang kufur. Dan ini tidak mustahil untuk Allah SWT lakukan itu semua, sebagaimana orang-orang Yahudi pun diuji dengan ikan, padahal ikan halal, tapi Allah tetap uji mereka dengan sesuatu yang halal yang baik buat mereka. Kaum muslimin pun diuji ketika haji untuk tidak berburu binatang buruan darat, ya, mereka diuji untuk itu, padahal tadinya itu adalah kebaikan dan manfaat untuk mereka. Ya, maka tidak menutup kemungkinan walaupun posisi Harut dan Marut adalah malaikat, makhluk Allah yang mulia yang kemudian mengajarkan sesuatu yang akan mendatangkan mudarat bagi manusia dan mereka telah menjelaskan itu semua, maka ini bukan sesuatu yang mustahil, ya. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis, bahwasanya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah utus, ya, untuk menguji manusia, menjelaskan tentang sihir sehingga menjadi jelas mana sihir, mana mukjizat. Ya, dan ini tidak menyalahi firman Allah tentang malaikat la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa memerintahkan apa yang diperintahkan. Karena ini yang mereka lakukan bukan dalam rangka maksiat kepada Allah, tapi apa yang Allah SWT tugaskan untuk mereka. Allah Ta'ala alam. Ini bagian tentang Harut dan Marut yang dijelaskan oleh penulis secara umum dalam kisah ini, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari yang mulia ini, ya, tentang kisah Harut dan Marut. Insyaallah kita lanjutkan setelah 2 pekan mendatang, yakni kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ilmin soal, ada yang ingin tanyakan, mungkin silahkan. Apakah para tukang sulap dan semisalnya juga termasuk sihir? Iya, para mengatakan termasuk sihir. Walaupun sihir nantinya bertingkat-tingkat. Ada yang menggunakan bantuan syaitan, yang ini kufur. Yang biasanya syaitan tidak akan membantu kecuali manusia itu memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat mereka kufur, keluar dari Islam. Ya, seperti Syekh Abdul Salam Bali dalam kitabnya Sihir menjelaskan bahwasanya para tukang sihir, ya, itu tidak akan mendapatkan bantuan dari syaitan secara cuma-cuma. Syaitan akan membantu mereka ketika mereka melakukan perbuatan yang kufur, seperti mereka bersumpah dengan selain nama Allah, seperti mereka buang air dengan menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki, seperti mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang nista, ya, menghisap darah perawan sebagai syarat sehingga syaitan mau menolong mereka, ya. Banyak hal-hal yang nista, ya, yang dilakukan oleh tukang sihir untuk mendapatkan ilmu itu, ya. Nah, ada sihir-sihir yang memang, ya, sifatnya tipu muslihat, tapi itu termasuk bagian dari sihir yang tidak boleh dilakukan berdasarkan keumuman larangan tentang sihir, termasuk sulap, ya. Nonton sulap Nggak boleh, ya, nonton sulap nggak boleh. Apalagi sulapnya yang di pinggir jalan tuh, yang orang di black ya, jadi pocong debus ya, di black terus melayang-layang, tuh lebih nggak boleh lagi. Siram itu, kayak siram biar bubar. Bagaimana dengan ilmu gaib? Ilmu gaib apa ini? Oh, ilmu gaib maksudnya tenaga dalam. Tenaga dalam masuk bagian dari bantuan syaitan dan bagian sihir. Ya, bagian sihir. Ya, dan gak ada tuh tenaga dalam kecuali tenaga dalam itu berpengaruh pada orang-orang yang memang dikuasai oleh syaitan juga. Ya. Tenaga dalam itu berpengaruh sama yang satu padepokan. Yang udah diisi juga. Gurunya praktekin pada muridnya, muridnya udah dipengaruhin juga. Sehingga muridnya menyerang, misalnya cuma diginin doang, mental. Coba diadu sama karateka dari Jepang. Ya, aduin. Bisa keluarin nggak tenaga dalamnya? Nggak bisa. Yang ada di kaplok dia. Berdarah-darah. Bener. Saya pernah lihat ada videonya gitu. Dia praktekin sama murid-muridnya nyerang dia semua, dia cuma gini-gini doang. Ya, gini-gini doang enggak pokoknya. Dia adu sama padepokan lain. Luar negeri, ya. Dipukul, berdarah-darah. Cuma 2 kali pukulan langsung KO. Dibohong semua. Ya. Dia berpengaruh pada orang-orang yang memang yang sudah dipengaruhi. Ya. Enggak ada tenaga dalam. Kalau memang tenaga dalam itu baik, ya, dan bermanfaat untuk bisa mendatangkan kebaikan, Nabi SAW orang yang paling pertama pakai tenaga dalam. Nabi yang paling pertama, karena Nabi paling butuh tenaga dalam beginian kalau memang benar untuk memperjuangkan Islam. Dan setahu saya, justru semakin orang pakai tenaga dalam, semakin dia tidak akan memperjuangkan Islam. Karena memperjuangkan Islam nggak bisa dengan syirik. Titik. Lihat yang pakai tenaga dalam, beraninya lawan Malaysia. Wah, mana Malaysia? Malaysia kaum muslimin. Pernah kejadian kan waktu gonjang-ganjing sama Malaysia, persatuan orang-orang apa gitu, pakai di sininya gelang bahar.
rambutnya gondrong datang, ya, sok jagoan nantang Malaysia. Emangnya perang sama Malaysia perang apaan? Dan bukan jihad. Maka seorang yang berkelimangan syirik gak mungkin memperjuangkan agama Allah selama-lamanya. Dan kalaupun perjuangkan gak bakal menang. Gak bakal menang. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah saya jelaskan kan waktu itu, ya kalau nggak salah, ketika dia diminta untuk memimpin pasukan atau menggerakkan pasukan melawan pasukan Tatar, dia minta uzur, gimana kita mau berperang? Kaum muslimin banyak berbuat kesyirikan, bersihkan dulu kesyirikan mereka. Mereka nggak boleh pakai jimat, nggak boleh ini dan seterusnya. Baru kita perang. Kalau enggak, kalah terus. Ya. Jadi ilmu tenaga dalam ini kesyirikan. Lihat orang yang pakai tenaga dalam, pasti mereka ada jimatnya. Tali pocong, macam-macam jimatnya, sabuk, yang mereka simpan di lemari, macam-macam. Apakah hadis tentang Nabi SAW yang terkena sihir orang Yahudi adalah sahih? Mau dijelaskan? Iya, benar sahih. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Bukhari, ya, yang beliau alaihissalam disihir oleh seorang Yahud Bani Zuraid yang namanya Labid ibn Al-Aqsam. Ya, walaupun sihirnya itu tidak memberikan pengaruh banyak kepada Nabi SAW, kecuali Nabi itu seolah-olah ya melakukan sesuatu padahal enggak. Itu aja udah. Tidak mempengaruhi wahyu, tidak mempengaruhi kebenaran yang beliau bawa, enggak. Ilmu sihirnya hanya sampai kepada beliau seolah melakukan sesuatu padahal enggak. Sampai itu aja. Ya. Dan Nabi SAW pernah disihir. Terkena sihir. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sihir memang ada. Sihir memang ada. Ya. Dan siapapun memiliki potensi untuk terkena itu. Makanya dan ini termasuk seperti penyakit-penyakit yang lainnya, seperti penyakit yang lainnya. Ya, karena kan penyakit ada dua, ada yang medis, ada yang non medis. Ini diantara sebabnya yang non medis. Sama saja seperti Nabi SAW sakit, yang menunjukkan beliau manusia biasa. Beliau manusia biasa dan bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya. Tapi itu sekali lagi tidak mempengaruhi kebenaran yang beliau bawa. Dan ini seperti penyakit biasa yang menunjukkan Nabi manusia biasa, ya, dan memberikan pelajaran bagi kita untuk terus meminta pertolongan kepada Allah agar kita dijauhi dari syaitan dan sekutu-sekutunya. Maka sihir dengan ain itu sama, kalau menjelaskan tentang ain. Ain itu adalah mata yang hasad. Mata yang melihat kepada sesuatu dengan perasaan hasad, kedengkian, hingga mengakibatkan orang yang dilihat, yang diirikan dan didengki tersebut jadi sakit. Ya, itu ain, dan ain itu benar adanya, kata Nabi. Al-ainu haq. Ya. Mata jahat, ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar bahwa Rasulullah pernah terkena sihir. Bagaimana bisa terjadi sementara Rasulullah SAW senantiasa dalam lindungan Allah SWT? Ya, tadi tentu semua ada hikmah yang Allah SWT menginginkan kita ambil pelajaran dari hikmah tersebut. Di antaranya tadi bahwasanya menunjukkan Rasulullah manusia biasa. Nabi SAW manusia biasa dan gak berhak untuk disembah. Yang kedua, menunjukkan bagi kita sekalian untuk selalu menjaga, menyayangi diri, berlindung kepada Allah dari sihir ini. Karena siapa saja memiliki potensi untuk terkena. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW walaupun terkena itu tidak mempengaruhi kebenaran yang beliau bawa. Dan biasa sihir ini layaknya penyakit-penyakit yang lainnya yang akan menimpa manusia, dan manusia memiliki potensi untuk menimpa itu, seperti lupa. Apakah nanti kita juga akan mengatakan gimana Nabi SAW bisa lupa padahal beliau senantiasa ingat kepada Allah? Tapi itu semua ada, atau Allah SWT
jadikan terjadi pada Nabi, ya pelajaran bagi kita bahwasanya kita sebagai pengikut Rasulullah SAW itu harus kita kerjakan. Seperti dengan Nabi SAW terkena sihir, kita bisa jadi tahu gimana cara mengobati sihir, ya kan? Ya, dicari buhulnya, dan buhulnya itu ketemu, ya seperti kepala syaitan ya yang ada di dalam sumur. Maka untuk mengobati sihir cari buhulnya. Dengan Nabi SAW terkena sihir, kita jadi tahu gimana mengobati sihir. Hikmah yang sangat besar, ya. Assalamualaikum. Saudara saya mau minjam KTP dan KK untuk kredit motor. Sama saya nggak boleh. Saya mengucapkan lebih baik dari Islam kita putus. Tapi saudara saya yang awam, lebih baik tapi saudara-saudara saya awam dengan agama, apalagi masalah riba. Apa yang saya lakukan dan bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Ya kalau kita tolaklah dengan baik. Ya, tolaklah dengan baik. Ya, bilang aja sama dia dengan alasan-alasan yang mampu dicerna oleh akalnya. Maksudnya saya nggak mau ada urusan dengan hal tersebut. Nanti kalau ada apa-apa kan saya yang kena. Ya, bilang aja dengan hal seperti itu. Ya. Assalamualaikum. Mungkinkah seorang yang rajin sholat jamaah di masjid, puasa sunat, baca Quran, nafsunya bisa dikuasai syaitan? Sangat-sangat bisa. Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka, rajin ibadah, tapi mereka berada di atas kesesatan. Ya, maka jangan kita merasa aman, ya, dari keburukan. Tapi terus kita berlindung dan menghambakan diri kepada Allah dan menjauhi dari keburukan tersebut, ya. Karena orang itu sering tidak bisa mengendalikan nafsu amarahnya terhadap sebab yang tidak syar'i, ya. Saya nggak tahu apa sebab itu, ya. Mungkin tabiatnya pemarah. Assalamualaikum, saya sudah menjalankan nasihat untuk menunjukkan niat baik saya kepada semua keluarga dan orang yang ikut saya. Saya bersilaturahim kepada keluarga besar dan menyinggung orang tua dari keluarga besar saya yang sedang sakit, tapi malah semakin keras mereka dan marah dengan saya. Dan tadi orang yang paling dituakan di keluarga besar saya menasihati saya untuk menjaga rasa persaudaraan dengan yang lain dengan tidak membantah apa yang dikatakan saudara-saudara saya karena mereka lebih lama belajar agama. Maka saya lebih baik membiarkan mereka menyampaikan pendapat mereka tentang agama walaupun jelas dalam penyimpangan. Pertama, dalam masalah seperti ini yang paling terpenting adalah kita membawa diri kita gimana, ya. Ketika kita baik dalam membawa diri, menjelaskan kebenaran pada waktu, saat, dan kadar yang tepat, mereka menolak, mereka membenci, itu urusan mereka sudah. Tapi ketika kita membawakan ini dengan sesuatu yang tidak baik sehingga akhirnya mereka benci, itu kita akhirnya memiliki andil kesalahan dalam hal tersebut. Perlu kita pahami bahwasanya kebenaran itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Hanyalah orang-orang yang menolak fitrahnya hingga akhirnya menolak kebenaran. Ya, maka jangan, dan memang benar kebenaran itu berat. Oleh sebab itulah kata para ulama, jangan pertambah berat, jangan tambah memberatkan kebenaran untuk diterima manusia dengan kita memperburuk akhlak kita. Jika kita sudah seperti yang dikatakan oleh penulis, memperlakukan orang ini dengan baik, ya, kemudian mereka masih memperlakukan kita dengan buruk, ya sudah, itu kesalahan mereka, bukan kita. Dan perlu kita pahami, biasanya sebelum kita memperlakukan dengan baik, ya, sebelum ini terjadi, kita mungkin pernah melakukan mereka dengan buruk. Artinya kita tahu sesuatu, kemudian kita jelaskan dengan begitu saja, ya, tanpa aturan yang jelas, sehingga ini sedikit banyaknya membuat mereka akhirnya jadi salah paham. Kemudian kita kenal bahwasanya ini harus dibawakan dengan baik, kita berusaha memperbaiki, ternyata mereka belum bisa memahami karena mereka masih melihat kesalahan kita yang pertama. Maka jangan salahkan kebaikan kita yang kedua, tapi karena kesalahan kita yang pertama itulah yang masih mereka lihat, bukan kebaikan kita yang kedua. Ya, jadi untuk yang seperti ini sudah kita amalkan saja apa yang kita ketahui dari kebaikan dan ketakwaan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita sudah berusaha menurut apa yang bisa kita mampu dan tidak memudaratkan kita orang-orang yang sesat jika kita terus berada di atas hidayah. Ya sudah. Ya,
Ya. Kalau kita bisa jawab terus nggak ada masalah. Ya, tapi dengan baik, dengan cara yang benar. Ya, mereka punya argumen apa? Ya, argumen itu salah, kita benarkan dengan baik. Bukan maksud merasa lebih baik, bukan maksud merasa lebih benar, tapi ya harus berimbang. Ya, harus berimbang. Kalau kita bisa mengungkapkan, ya, kalau kita bisa menjelaskan maka jelaskan, jangan lewatkan kesempatan itu. Ya, jangan lewatkan kesempatan itu. Liyuhlika man halak ala bayyinatin wa yahya man hayya ala bayyinah. Agar binasa orang yang binasa itu berdasarkan kejelasan, dan agar hidup di dalam hidayah orang-orang yang hidup dalam hidayah dengan kejelasan. Apa yang bisa kita jelaskan dengan porsi yang tepat, cara yang baik, maka jelaskan, jangan kita lewatkan. Bukan berarti juga dengan keadaan seperti ini akhirnya kita meninggalkan manusia dan berputus asa dan lain-lain. Ya, tapi yang penting cara kita benar, lurus. Ya, selanjutnya tawakal sama Allah mengenai hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa perbedaan jin dan setan secara umum? Setan itu sifat untuk kejahatan. Jin itu adalah makhluk, ya, yang Allah SWT ciptakan. Ya, ada jin yang terkena taklif. Ada bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat. Ya, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat. Ya, malaikat ini jelas diciptakan dari cahaya yang tidak akan bermaksiat kepada Allah SWT, jelas. Tinggal yang dua ini, yaitu jin dan manusia, yang Allah berikan taklif, beban. Ya, dan mereka bergolongan-golongan, ada yang baik dan ada yang jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya. Nah, yang jahat dari bangsa jin dikatakan syaitan, yang jahat dari bangsa manusia pun dikatakan syaitan. Yang jahat dari bangsa jin dan manusia bisa dikatakan sebagai syaitan. Syaitan sebagai sifat dari orang-orang yang jahat dari bangsa jin atau bangsa manusia. Akan tetapi penyebutannya secara mutlak biasanya tidak tertuju kecuali kepada bangsa jin. Kecuali kepada bangsa jin. Ya, syaitan dari bangsa jin maksudnya. Bagaimana dengan orang yang memiliki ilmu tapi tidak dibalut dengan bacaan-bacaan seperti bacaan Al-Quran, seperti orang dulu? Orang yang memiliki ilmu tapi tidak dibalut dengan bacaan-bacaan. Apa maksudnya ini? Memiliki ilmu tapi tidak dibalut dengan bacaan-bacaan seperti bacaan Al-Quran, seperti orang dulu. Apa maksudnya? Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu kanuragan? Saya nggak tahu itu. Dulu tempat usaha saya sempat pernah menghadirkan orang pintar atau dukun. Akan tapi sebelum saya mengenal sunnah, ya, pun sudah saya tinggalkan jauh-jauh. Adakah adab meninggalkannya atau sudah tinggalkan begitu saja setelah bertobat kepada Allah? Tinggalin aja begitu saja sudah. Ya, tinggalkan begitu saja, buang perkara-perkara yang dahulu berkaitan dengan dukun-dukun, ya, atau orang pintar itu yang berkaitan dengan mereka, tinggalkan. Seperti jimat-jimat, pasir yang dikasih dan lain-lain dari mantra, tinggalin itu semua, begitu saja tinggalin. Maka memperbaiki keadaan selanjutnya, insya Allah itu akan hilang sendiri, insya Allah ta'ala. Ya. Mungkin ini dulu. Allah ta'ala alam bisawab. Mohon maaf kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.